Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 AB Palembang akan membahas tentang laporan penelitian mengenai penelitian hidrolisis enzimatik selulosa sekam padi dengan praperlakuan kimia untuk produksi bioetanol generasi kedua. Ini dilakukan oleh Novi STMT PhD Universitas Sriwijaya. Oke, next. Anggota kelompok kami sendiri itu ada Randi Akbar, Safan Raka Ananda, saya sendiri Muhammad Nasyam Maizan, Bintang Ardana, dan Muhammad Farhan Nasrullah. Oke, next. Untuk latar belakang sendiri itu dari Indonesia sendiri itu menghasilkan kurang lebih 11 juta ton sekam padi per tahunnya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sekam padi memiliki potensi sebagai bahan baku bioetanol karena kandungan selulosanya yang tinggi. Untuk tantangan sendiri itu struktur lignoselulosa yang kompleks butuh perlakuan kimia. Dan tujuan untuk ini itu meningkatkan produksi bioetanol melalui hidrolisis enzimatik setelah perlakuan dengan H2O2 dan NH4OH. Oke, next. Selanjutnya itu ada pengaruh delignifikasi terhadap komposisi sekam padi. Dalam penelitian ini, delignifikasi atau pretreatment dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama menggunakan senyawa hidrogen peroksida, dan pada tahap selanjutnya adalah dengan menggunakan aqueous amonia. Bisa dilihat pada tabel hasil analisa komposisi sekam padi sebelum dan sesudah pretreatment, menunjukkan menggunakan metode Janssen sehingga dapat diketahui kadar lignin, selulosa, hemiselulosa, HWS, dan abu. Dan juga pada tabel grafik, komposisi persentase parameter yang diperoleh pada setiap pretreatment menunjukkan hubungan yang cukup signifikan, yang juga menunjukkan jumlah senyawa oligosakarida dan pektin di dalam tanaman yang berguna untuk sebagai penyusun dinding sel pertumbuhan. Pretreatment menggunakan hidrogen peroksida dan aqueous amonia mampu menurunkan kadar lignin dari 36,24 menjadi 20,4,7%, yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah lignin yang terdegradasi seiring dengan kontaknya dengan sampel dan larutan hidrogen peroksida dan aqueous amonia. Next. Berikut karakterisasi enzim dan hidrolisis. Enzim, enzim selulase hasil fermentasi dari Aspergillus niger memiliki tiga tipe utama yang bekerja bersama dalam hidrolisis selulosa menjadi glukosa. Nah, aktivitas ini diukur dengan metode DNS dan juga CMC-Cas. Dengan uji Braford yang bakal menunjukkan kadar protein tinggi seiring adanya peningkatan dari kadar air. Nah, sekam padi sebagai substrat dapat menghasilkan aktivitas enzim yang cukup tinggi dengan konsentrasi biomasa yang bakal mempengaruhi aktivitas hidrolisis enzim, di mana aktivitas enzim yang tinggi juga berkaitan erat dengan jenis dan konsentrasi substrat biomasa layaknya sekam padi itu. Nah, di sini terdapat data analisis kadar protein dari aktivitas enzim dan selulase, di mana aktivitas endobeglukanase memiliki kadar sebesar 314,892 unit per mililiter dan dengan 56,681 miligram per mililiter per menit, dan juga ada aktivitas total enzim sebesar 548,940 unit per mililiter, dan protein yang larut di air sebesar 4,029 miligram per mili atau 4.229 mikrogram per mili dengan kadar air 80%. Nah, hidrolisis enzimatik juga dapat mengubah selulosa menjadi glukosa dengan adanya bantuan dari enzim selulase, yaitu Aspergillus niger sebagai katalis biologis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh dari waktu hidrolisis dan konsentrasi enzim. Pada tabel dihasilkan yang mana bisa kita lihat bahwa kadar glukosa meningkat secara cepat dari waktu 1 jam sampai 20 jam dan kadar sebesar 1.774 mg per mili.
Pertumbuhan yang melambat ketika memasuki waktu 20 sampai 25 jam sebesar 1789 karena aktivitas enzim dari selulose memasuki fase pertumbuhan logaritmik dan stasioner. Pada tabel selanjutnya menunjukkan perbandingan kadar glukosa dengan penelitian yang sebelumnya, yang mana menunjukkan bahwa kadar glukosa yang diperoleh oleh peneliti memiliki kadar yang lebih tinggi dibandingkan dari hasil penelitian yang lainnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh jenis dari biomasanya, kemudian konsentrasi enzimnya, dan juga proses dari pre-treatmentnya. Pada grafik pertama kita bisa melihat bahwa efektivitas enzim selulosa dalam mengubah selulosa menjadi glukosa, di mana peningkatan glukosa dan penurunan selulosa menunjukkan keberhasilan dari reaksi hidrolisis itu sendiri. Namun setelah titik tertentu sekitar jam ke-12 efisiensinya menurun. Hal tersebut dapat terjadi karena enzim mengalami denaturasi dan juga produknya sendiri menghambat kerja dari enzim itu sendiri. Dan yang kedua ada ketika konsentrasinya 15%. Yang mana pada grafik tersebut ketika konsentrasi selulase dinaikkan menjadi dari 110% ke 15%, produksi glukosanya yang dihasilkan lebih tinggi dan juga lebih besar dan juga lebih cepat. Waktu reaksi optimalnya masih berada di kisaran 10 sampai 24 jam. Namun dengan hasil yang baik juga memerlukan konsentrasi enzim yang lebih tinggi sehingga ekonominya juga akan lebih besar. Kemudian pada grafik yang ketiga, konsentrasi enzim 20% memberikan hasil hidrolisis yang terbaik, yang mana menunjukkan konsentrasi glukosa tertinggi dan juga penurunan selulosa yang cepat. Penggunaan enzim dengan konsentrasi tinggi mempercepat konversi dan meningkatkan efisiensi hidrolisis, tetapi perlu dipertimbangkan biaya tambahan enzimnya, karena perolehan glukosa lebih tinggi harus sebanding dengan kenaikan biaya operasionalnya. Kemudian ada pengaruh dari pH, menunjukkan bahwa kondisi pH optimum untuk menghasilkan glukosa tertinggi adalah pada pH 5 dengan kadar glukosa sebesar 1744 mg per mili, yang mana sebanding dengan penelitian Dini dan Munava tahun 2014, yang mana pH 5 selulosa memiliki aktivitas tertinggi sebesar 0,18 dibandingkan dengan pH lainnya yang diketahui pH optimum enzim dapat dimanfaatkan dengan secara maksimal. Oke, selanjutnya adalah kinetika reaksi pada pembuatan pada reaksi hidrolisis ini. Diketahui dengan reaktannya yaitu adalah selulosa dan air yang menggunakan suatu katalis dengan yaitu enzim selulasa menghasilkan glukosa. Dengan persamaan Michaelis Menten yang digunakan untuk menghasilkan suatu grafik yang menjelaskan kinetika reaksi pada pembentukan glukosa dengan konsentrasi enzim digunakan dalam hidrolisis dalam persentase 15%, 10%, 15%, dan 20%. Next. Ya, ini adalah grafiknya di sebelah kiri atas. Itu adalah grafik dari kinetika reaksi yang didapatkan dengan konsentrasi enzim 10%, sebelah atas kanan 15%, sebelah bawah 20%. Dari ketiga grafik ini menunjukkan suatu keselarasan yang linear bahwa terjadi peningkatan produk glukosa yang sejalan dengan peningkatan konsentrasi enzim pada reaksi hidrolisis yang terjadi. Next. Nah, kinetika reaksi enzim selulosa itu menunjukkan konstansa Michaelis Menten yang berkisar 10 pangkat min 4 hingga 7 kali 10 pangkat min 4. Lalu sedangkan kecepatan Vmax mencapai 1,3 kali 10 kali 7 hingga 2,7 kali 10 kali 7 mol per liter per second per detik. Nilai konstantan Michaelis Menten rendah menunjukkan bahwa afinitas yang tinggi enzim terhadap substrat, dan kesamaan ini didapatkan dari suatu garis linier yang digunakan untuk menentukan
konstanta cepat reaksi atau K2 dan kemiringan slope untuk mendapatkan nilai K2 dan Km dari intersect. Dari kinetika reaksi itu didapatkan sebuah grafik yang menunjukkan peningkatan kadar gula versus peningkatan konsentrasi enzim. Pada grafik sebelah kiri terlihat konsentrasi enzim semakin meningkat dan juga kadar gula itu semakin meningkat. Ini disebabkan pada kinetika reaksi sebelumnya, enzim bereaksi dengan substrat akan enzim substrat akan menempel seperti eh, metode lock and key. Lalu keluaran dari reaksi itu akan menghasilkan produk plus substrat, produk plus enzim yang lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu pada grafik ini menghasilkan konsentrasi enzim semakin tinggi dan kadar gula lebih tinggi, namun pada konsentrasi enzim mendekati 40, kadar gula itu turun. Ada dua hal yang terjadi pada kondisi ini. Yang pertama, eh, reaktan lebih reaktan berkurang lebih banyak seiring dengan peningkatan konsentrasi enzim. Oleh karena itu jumlah glukosa yang dihasilkan jauh lebih sedikit ketika konsentrasi enzim jauh lebih banyak lagi. Begitu pula dengan grafik ke sebelah kanan yang menunjukkan konsentrasi gula versus konsentrasi enzim dan konsentrasi selulosa. Terjadi penurunan konsentrasi selulosa eh, akibat penggunaannya sebagai katalis dan juga peningkatan glukosa produk da- yang sejalan dengan konsentrasi enzim. Next. Oke, sekian dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, boleh raise hand lagi. Oke, perkenalkan aku Angelika Garsevani dari kelompok 5. Di sini aku mau nanya, tadi kan di PPT-nya ada bahas untuk tahap delignifikasinya itu ada 2 tahap. Nah, kenapa digunakan 2 tahap delignifikasi dengan H2O2 dan juga NH4OH dalam penelitian ini? Oke, kami tampung dulu. Baik, izin menjawab yang tadi. Untuk tahap pertama menggunakan hidrogen peroksida ya digunakan karena senyawa ini dipilih karena terbukti menjadi pilihan yang baik untuk proses pretreatment karena bersifat oksidator kuat dan larut dalam air serta memiliki kemampuan untuk merusak dinding lignin pada suhu dan tekanan yang rendah. Sedangkan digunakan aqueous amonia karena senyawa ini dipilih mempunyai selektivitas yang tinggi terhadap penurunan kadar lignin dan mampu mempertahankan karbohidrat dalam bentuk aslinya. Apakah cukup jelas untuk jawabannya? Ya, terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita tutup. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.